Saudara, sebuah unggahan dari seorang dokter yang merindukan kebersamaan dengan sang buah hati viral di media sosial. Tanggung jawab menjadi seorang dokter yang harus bertugas di tengah pandemi COVID-19 membuat ia harus terpisah dengan sang anak hingga 6 bulan. Dr. Aris Ramdhani mengungkapkan kerinduannya untuk kembali tinggal satu rumah bersama anaknya melalui akun Twitternya @arisrmd. Dalam kicauannya, Aris mengunggah foto ketika bertemu sang anak tetapi terhalang oleh pagar dan terpisah jarak beberapa meter pada 27 Agustus 2020. 4 bulan sebelumnya, Aris Ramdhani juga menulis jika dirinya terpaksa mengungsikan sang anak ke rumah orang tua karena harus menangani operasi pasien positif COVID-19. Tanggung jawab pekerjaan buat dirinya harus rela berpisah dengan anak selama kurang lebih 6 bulan. Bahkan tahun ini dia harus melewati Hari Raya Idul Fitri bersama pasien dan teman-teman perawat di rumah sakit. Berinteraksi dengan pasien positif COVID-19 membuat dirinya wajib menaati protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri berlapis saat menjalani tindakan operasi yang tak jarang membuat dirinya sakit. Resiko tertular virus COVID-19 juga harus dia lewati. Pada bulan Juni 2007, Dr. Aris Ramdhani positif tertular COVID-19. Ia pun harus menjalani isolasi mandiri dan sejumlah prosedur tes swab sebelum akhirnya dinyatakan sembuh dan dapat kembali bekerja menangani pasien. Hingga saat ini pasien positif COVID-19 di Indonesia masih bertambah. Sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia, Aris Ramdhani berharap masyarakat tetap taat terhadap protokol kesehatan dan tidak menganggap remeh keberadaan virus COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Saya tersambung bersama Dr. Aris Ramdhani yang akan bercerita tentang fotonya yang viral. Dr. Aris dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko. Dok, tadi sih captionnya jumlah pasien yang harus dioperasi dan COVID positif semakin nambah. Kapan bisa serumah sama anak lagi ya? Ceritakan lebih lengkap apa yang Anda bicarakan dengan putri Anda waktu itu saat foto itu diambil. Waktu foto itu diambil ya bagaimana saya udah pengen banget ketemu sama anak saya. Aduh ayah pengen banget nih meluk Miu, cuman lagi nggak bisa. Dan alhamdulillah anak saya meskipun berusia 5 tahun sudah cukup mengerti bahwa ada virus berbahaya di luar yang ini semua demi keamanan dia dan orang tua saya juga, bahwa dia lebih baik tinggal bersama orang tua saya. Berarti Anda sekarang ini tinggal sendiri, istri anak di rumah orang tua ya? Iya, seperti itu. Saya tinggal di rumah terpisah dengan keluarga saya yang lain. Nah, apa yang paling membuat Anda sedih dari proses ini semua? Yang utamanya tentu ya, yang tadinya kalau normal kan kita pulang kerja setelah selesai bersih kita masih bisa main sama anak atau meluk sama anak. Bahkan seringnya kan kita tidur sama anak. Cuman sekarang udah nggak bisa lagi, ya cukup sedih sih di itu. Dok, tentu ada yang bertanya, kan kenapa tidak menerapkan protokol saja? Saya tahu Anda aktif di Twitter, ada meme yang bilang sekarang semuanya boleh asal ada protokol kesehatan. Nah, itu nggak Anda aplikasikan saja? Sebenarnya sih setiap orang prinsipnya akan beda-beda. Namun karena saya merasa saya tiap hari terpapar dengan pasien COVID, jadi meskipun saya berusaha untuk melakukan protokol kesehatan itu dengan mandi yang bersih, setiap kita pulang dari rumah sakit kita juga mandi sampai rumah mandi lagi. Namun kita nggak tahu apa yang ada di dalam hidung saya, apa yang ada di dalam mulut saya, apakah saya sudah tertular atau enggak, dan saya nggak mau mengambil risiko itu. Jadi saya lebih baik memilih untuk mengungsikan anak saya ke rumah orang tua saya, dan orang tua saya kan juga usianya sudah di atas 50 tahun dan itu lebih menambah risiko kalau terkena COVID. Jadi demi keamanan bersama ya, idealisme saya juga, saya lebih milih ya udah saya yang berkorban nggak apa-apa. Oke, 6 bulan dari Maret ya, Dok ya? Dari Maret. Gimana menjelaskan ini ke keluarga, terutama ke anak Anda Miu yang masih kecil? Karena tentu mereka juga melihat, oh ada pelonggaran di sana-sini dan lain-lain. Gimana Anda menjelaskan bahwa ini konsistensi yang harus dijaga demi keselamatan?
yang saya jelaskan adalah bahwa virus ini sebenarnya masih ada. Virus ini masih ada di luar sana sehingga akan tetap masih berbahaya statusnya untuk ayah bertemu dengan Mio. Nanti kalau memang sudah statusnya aman atau virusnya sudah jauh berkurang, mungkin kita akan bisa berkumpul bersama lagi. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau juga untuk orang tua saya, alhamdulillah mereka mengerti bahwa ya ini demi kesehatan mereka. Untuk masalah yang lain, kita di rumah sakit sih sama saling support. Jadi ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan semangat juga meskipun hidup terpisah dari keluarga. Kalau nengokin anak di pagar itu setiap, saya nggak tahu gimana cara nanya ya. Jadi Anda kalau kangen banget itu hanya bisa berkomunikasi di video call pasti, tapi kapan? Berapa kali sehari? Maksud saya berapa lama, dalam jangka waktu berapa lama Anda nengokin anak Anda lewat pagar itu aja? Jadi biasanya sih saya akan tetap berusaha untuk kontak minimal sehari sekali kita video call. Biasanya sebelum dia sekolah online. Jadi saya bisa ngobrol, terus dia cerita. Tapi kalau lagi sibuk ya maksimal, benar-benar maksimal 3 hari sekali. 3 hari sekali baru kita bisa teleponan. Nah, kalau yang menengok depan rumah orang tua itu saya biasanya 2 minggu sekali. Karena juga saya nggak berani sering-sering. Kenapa? Karena ya saya tahu risiko. Maksudnya mungkin kan kita hanya bisa menjumpainya pas weekend. Saya takut juga kalau misalnya ketemu tetangga-tetangga yang lain. Jadi ya emang ketika lagi benar-benar kosong, ya saya kontak ibu di rumah, saya di depan rumah, ya Mio-nya di teras. Apa respons istri Anda waktu itu? Kok sedih banget? Maksudnya tentu kan orang yang melihat, yang komen-komen saya baca, ini membuat kita terenyuh gitu, 6 bulan. Iya. Ya respon istri saya sih ya dia mendukung yang terbaik, intinya untuk keselamatan dari anak kita. Bagaimana supaya Mio tetap terjaga, semua keluarga yang saya sayangi tetap terjaga, dan menurut dia ya ini lebih baik dibandingkan mengambil risiko nggak tahu kalau tiba-tiba ternyata harus positif malah harus swab semua. Jadi lebih baik kita tinggal terpisah. Dok, Anda berkorban 6 bulan nggak ketemu anak, istri secara langsung. Saat ini kenaikan jumlah pasien yang positifnya 3.308. Apa yang Anda pikirkan? Yang dipikirkan kalau sekarang sih udah berpikiran, waduh pasien di rumah sakit bisa tambah banyak, bed bisa makin penuh. Sehingga jangan-jangan salah satunya mungkin kita harus operasi di ruang operasi COVID lagi. Dan ya sebagai dokter bedah, kita tentu udah rindu banget dengan tindakan operasi yang tidak perlu memakai semua APD yang panas itu sih. Nah, tapi kita juga mengkhawatirkan ini bagaimana ya, mau sampai kapan kayak gini. Karena untuk visit pasien pun kita juga tetap memakai APD lengkap, terutama pasien COVID. Dan ya itu cukup menguras waktu dan tenaga. Sudah banyak memang beberapa tenaga kesehatan yang sudah lelah. Namun ya kita tetap coba saling, baik dari pihak manajemen, tenaga kesehatannya sendiri, dan juga tenaga non-medis, itu semua saling memberi semangat bahwa kita sama-sama di rumah sakit ini. Jadi ya motivasi kita bisa tetap terjaga. Motivasinya tetap terjaga. Tapi semakin kesini yang positif semakin banyak. Semakin kesini fasilitas umum juga makin banyak. Orang yang ada yang tidak patuh protokol kesehatan dan lain-lain. Tanggapan Anda soal ini gimana? Makin banyak, bukannya makin disiplin, makin ada yang abai juga protokol dan lain-lain? Ya sebenarnya kalau melihat tren yang berkembang kan orang semakin banyak yang keluar. Nah, orang yang semakin banyak yang keluar mungkin memang beberapa abai dengan protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan itu ada juga yang menjaganya ketika mereka sedang berada di luar dan bersosialisasi, namun mereka lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan itu di rumah. Sehingga yang tertular malah orang-orang di rumah yang lebih berisiko, misalnya orang tuanya.
atau anaknya ternyata jadi positif, menjadi silent carrier, menularkan ke kakek neneknya. Yang seperti itu cukup banyak kejadiannya. Anda kesel Ada nggak? Maksudnya saya 6 bulan nggak ketemu keluarga, yang nggak disiplin masih banyak juga. Sampai-sampai lonjakan yang positifnya banyak. Kesel nggak? Awal-awal sih kesel. Namun selama kelamaan ya udah kita mencoba menerima bahwa memang demografi masyarakat kita begini ya. Kita sebagai tenaga medis kesehatan ya kita harus siap. Oke. Anda juga sempat positif COVID-19 kan? Betul. Gimana ceritanya waktu itu? Ya itu risiko pekerjaan sih, dalam artian ya waktu itu saya nggak ada gejala sama sekali. Cuman memang dari rumah sakit saya bekerja, Rumah Sakit Universitas Indonesia, itu ada program swab berkala. Ada program swab berkala untuk tenaga kesehatan dan kebetulan waktu setelah diperiksa ternyata hasilnya saya ketahuan positif sehingga saya harus isolasi mandiri. Karena waktu itu benar-benar tanpa gejala, saya nggak ada gejala batuk, nggak ada gejala pilek. Setelah isolasi, saya menjalani swab pulang seperti yang tadi ada fotonya sampai negatif. Terakhir, Dok, kan soal COVID-19 ini ragam tanggapannya di masyarakat. Ada yang abai, ada yang sadar, ada yang menganggap ini konspirasi, ada banyak lah. Nah, terakhir dari Anda, kondisi apa yang Anda hadapi sekarang di rumah sakit yang bisa dibilang parah sampai ya kita semua harus menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan. Imbauan Anda. Jadi keadaan real yang ada di rumah sakit sekarang mungkin di beberapa media sudah dituliskan bahwa bed penuh, ICU penuh, dan itu benar. Di rumah sakit saya bekerja, ICU itu sendiri sudah penuh sehingga harus dilempar ke ICU lain. Bahkan ruang rawat biasa penuh sehingga ada beberapa pasien yang tidak bisa masuk karena ruang rawat biasa untuk COVID-nya sendiri penuh. Nah, kalau hal ini terjadi, maka pasien-pasien yang dengan COVID positif dan dengan gejala yang ringan sampai berat itu tidak bisa dirawat. Kalau memang tanpa gejala, dia bisa isolasi mandiri. Tapi ketika ada pasien COVID yang membutuhkan bed, itu akan semakin sulit kondisinya sekarang. Apalagi terutama kalau pada kasus saya, pasien-pasien yang membutuhkan operasi, dia belum tentu bisa mendapatkan ruang rawat pasca operasinya. Nah, sebaiknya kita lebih memikirkan lagi kalau keluar kalau memang perlu-perlu banget. Tentu memang saya mengerti bahwa nanti ada dari sisi ekonominya segala macam. Tapi kayaknya tetap lebih baik kita mementingkan kesehatan. Karena saya percaya dan beberapa rekan-rekan percaya bahwa tidak ada ekonomi yang bisa berjalan dengan sehat kalau masyarakatnya nggak sehat. Baik, terima kasih Dr. Aris Ramdhani meluangkan waktu untuk kami. Semoga semua berakhir baik. Anda juga bisa ketemu dengan keluarga langsung. Terima kasih. Amin. Sehat selalu, Mas.